Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya di channel Mahkota Hati. Ya, seperti biasa ya, saya tetap mendoakan buat teman-teman semuanya. Saya selalu doakan semoga hidupnya barokah, berlimpah, kaya ya. Yang lagi banyak utang, insya Allah saya doakan, tetap selalu saya doakan semoga utangnya lunas ya. Yang lagi banyak hajat apapun tuh saya doakan semoga diwujudkan sama Allah. Sehat, kaya, bahagia, barokah. Insya Allah buat kita semua teman-teman semuanya. Yang penting itu selalu saya ingatkan, jangan pernah putus untuk terus berdoa kepada Allah. Kalau saat ini doa Anda belum dikabulkan, percaya sama omongan saya, pasti Allah kabulkan. Yang penting itu kita yakin. Nah, tugas kita itu hanya meyakini saja teman-teman. Anda jangan berpikir bagaimana caranya, dari mana jalannya, apa iya, kapan, jangan, sudah. Yang penting yakin. Nah, yakinnya itu bagaimana? Yakin itu kan rasa, nggak bisa dijelaskan ya. Saya sendiri bingung menjelaskan kata yakin. Yang penting itu gini, amalkan saja apa yang selama ini sudah Anda yakini, Anda amalkan saja, rutinkan saja. Kalaupun kita bertanya, kok nggak dikabulin, ya itu wajar. Tapi jangan selalu bertanya-tanya terus. Manusiawi dong pastinya kalau kita terus bertanya itu, ya Allah harus gimana lagi sih, utang banyak, hidupnya susah, rezeki lancar, rezeki seret, saya sudah berdoa ya Allah. Itu wajar kalau kita bertanya seperti itu, dan itu manusiawi. Tapi yang terpenting itu aja, jangan terfokus berpikirnya ke sana, karena pengabulan doa, solusi, keajaiban itu wilayahnya Allah. Tugas kita meyakini saja, amalkan saja. Percaya deh bahwa Allah itu jauh lebih tahu apa yang terbaik untuk kita. Pasti Allah lebih tahu yang terbaik untuk kita. Yang penting tetap sangka. Jangan lupa bersyukur ya teman-teman semuanya, di kondisi apapun jangan lupa bersyukur. Sambil nonton video ini seperti biasa, jangan lupa tuliskan doa terbaik Anda di kolom komentar ya. Tuliskan saja. Selalu saya ingatkan itu, jadikan kolom komentar video saya ini sebagai scripting doa Anda saja. Nah, secara nggak sadar nanti pelan-pelan insya Allah hari terus berganti berbulan, lama-kelamaan tuh nanti Anda akan merasakan sendiri dari efek scripting doa itu seperti apa. Lakukan saja teman-teman semuanya. Tuliskan, alhamdulillah ya Allah aku sehat, alhamdulillah ya Allah utang lunas dan lain sebagainya. Baik teman-teman semuanya, hari ini saya lagi-lagi bahas tentang masalah hutang ya. Seperti yang sebelumnya saya katakan, sebenarnya saya ini bahas masalah hutang itu sudah agak-agak gimana gitu ya, tapi ya nggak apa-apalah, karena memang kalau kita cerita hutang ini kan nggak ada habisnya. Nah, di video kali ini tuh saya ingin bahas tentang, lagi-lagi yang bertanya ke saya itu dia bertanya tentang semua sudah diamalkan ya, tapi merasa kok belum ada keajaiban, terus kok belum ada perubahan dalam hidup, rezekinya masih segitu-segitu aja, nggak ada perubahan dan lain sebagainya. Nah, itu wajar, manusiawi. Saya katakan lagi-lagi manusiawi, karena memang kita ini manusia kadang-kadang ketika ditimpa masalah, apalagi masalah hutang, wah pusingnya nggak karuan ya. Nah, tapi teman-teman semuanya harus paham ya, bahwa sebenarnya amalan apapun yang kita kerjakan itu adalah intinya yakin dan istiqomah. Nah, yakin itu bisa kita dapatkan ketika kita beristiqomah. Istiqomah itu artinya terus-menerus mendawamkan, terus mengamalkan, lagi kondisi senang, lagi tidak, itu terus mengistiqomahkan amalan. Nah, istiqomah ini juga berat teman-teman. Semua yang dibutuhkan kita umat muslim ini khususnya dalam beribadah kepada Allah itu adalah istiqomah. Tapi paling tidak kita punya kemauan yang sungguh-sungguh, tekad yang kuat untuk bisa istiqomah dalam melakukan kebaikan, termasuk amalan, zikir dan lain sebagainya. Nah, untuk perkara amalan bagaimana melunasi hutang kan banyak ya, amalan-amalan itu banyak lah. Tapi kalau teman-teman itu bertanya amalan apa yang bisa mempercepat untuk hutang lunas, yang perlu digarisbawahi itu adalah kata-kata mempercepat atau bahasa cepat ingin lunas itu harus Anda pahami bahwa di dunia ini itu gak ada yang instan bos, gak ada. Yang bertanya ke saya, Pak amalan apa sih yang bisa cepat hutang saya lunas, saya rasanya udah pusing, sudah stres, hutang saya nggak lunas-lunas. Kalau Anda bertanya amalan apa yang cepat, tergantung bagaimana mindset kita, tergantung bagaimana keyakinan kita. Semua amalan itu bagus. Saya selalu bilang, kalau Anda mampu mengamalkan banyak amalan itu jauh lebih bagus. Yang penting istiqomah. Tapi kalau Anda itu ngamalin banyak amalan tapi Anda nggak istiqomah, ini juga akhirnya Anda kecapean sendiri gitu. Kecapean itu artinya sama seperti pengalaman saya dulu. Saya pernah bilang ya bahwa saya juga overdosis itu ngamalin riyado tuh, saya benar-benar overdosis. Saya mentokin tuh duha 12 rakaat, tahajudnya pokoknya intinya kalau untuk bangun malam itu dari jam 2 sampai subuh itu saya lakukan berhari-hari, bahkan sampai berapa bulan itu ya.
tujuan saya itu kadang-kadang karena banyak yang saya pahami, ngamalkan ini hutangnya cepat lunas, ngamalkan ini rezekinya lancar, ngamalkan ini dapat pertolongan Allah. Akhirnya tujuan saya beribadah itu bukan semata-mata untuk mendekatkan diri sama Allah. Artinya saya beribadah itu hanya untuk supaya hutang saya cepat lunas dan lain sebagainya. Fokusnya itu pada keajaiban, fokusnya itu pada solusi. Akhirnya yang saya dapatkan apa? Capek gitu. Kenapa? Karena keikhlasan itu belum muncul. Nah, kalau keikhlasan kita itu sudah muncul, dia yang terjadi adalah istiqomah kita itu akan kita dapatkan. Artinya kita beribadah itu sudah benar-benar karena Allah, benar-benar memang karena kita sebagai hamba itu kewajiban kita untuk beribadah, sujud sama Allah. Tapi kalau fokusnya pada keajaiban, akhirnya yang capek itu kita sendiri teman-teman semuanya. Karena kita selalu berpikir keajaiban gitu. Ya memang benar, keajaiban itu ya kita menunggu, kita berharap, tapi fokusnya jangan ke sana. Berkali-kali saya katakan bahwa keajaiban itu haknya Allah. Percaya deh, kalau kita istiqomah dalam mengamalkan amalan yang kita yakini, insya Allah pasti keajaiban datang. Cuma sabar bos. Kita itu nggak bisa maksa harus sesuai dengan keinginan kita, nggak bisa. Semuanya itu yang ngatur Allah. Sehebat apapun kita, kalau Allah belum berkehendak nggak bakalan. Nah, kalau saat ini posisi kita lagi sulit, lagi dikejar hutang, nggak lunas hutangnya, tiap hari dimaki, ya kita mau nggak mau harus menerima itu. Anda mau cari amalan apapun, itu ujung-ujungnya nanti adalah sabar, ikhlas, ridho. Jadi nggak bisa kita itu harus sesuai apa yang kita mau. Mau kita ngamalin sholawat sekian ribu, utangnya besok lunas, nggak bisa bos. Ya sebenarnya gampang-gampang aja tuh sama Allah ya, karena Allah tuh maha kuasa. Tapi kan nggak seperti itu. Allah tuh jauh lebih tahu dari diri kita sendiri. Menurut kita begini bagus, belum tentu menurut Allah. Nah, Allah itu pelan-pelan ingin mendidik kita dulu supaya sabar, supaya ridho. Karena insya Allah dengan itu yang diberikan sama Allah, nanti keajaiban itu akan diberikan. Tapi percaya deh, bersama kesulitan itu pasti ada kebahagiaan. Pasti teman, hari ini kita susah, sulit, bingung, nggak bisa bayar utang. Ya mau nggak mau kita harus menghadapi itu. Ya itulah resiko yang harus kita terima. Nah, untuk amalan banyak ya, karena kita hari ini yang kita bahas amalan. Ada salah satu yang WA ke saya ya, dia selalu mengikuti channel video saya tentang amalan, dan saya di sana pernah menjelaskan tentang satu amalan aja insya Allah bisa mewakili semua hajat kita, termasuk utang. Nah, ada salah satu jamaah, ya bukan kok jamaah iyalah gitu, yang bertanya ke saya, subscriber saya lah gitu bahasanya. Dia berterima kasih kepada saya, dia katakan benar kata Pak Ustadz, dengan satu amalan saja insya Allah sudah mewakili semuanya, rezekinya lancar, usahanya lancar, dan insya Allah pelan-pelan hutangnya bisa dibayar dan tadinya kesulitan. Apa yang dia amalkan? Ternyata dia istiqomah mengamalkan istighfar, teman-teman. Satu amalan istighfar itu yang dia dawamkan, yang dia kerjakan, kemudian dia meyakini bahwa dengan istighfar itu insya Allah akan membantu dia, menolong dia, kasih jalan, kasih keajaiban, dan itu terjadi. Sebelum-sebelumnya dia mengamalkan amalan itu banyak itu artinya ya tahajud iya, duha iya, sholawat iya, zikir-zikirnya banyak. Ya nggak salah, yang bukan salah ya, yang kurang tepat itu adalah ketika dia mengamalkan itu fokusnya itu pada ngelunasin hutang, pada keajaiban, pada solusi. Akhirnya ketika dia mendengarkan video saya bahwa amalkan saja, kalau Anda mampu mengamalkan banyak amalan itu bagus. Yang penting kita yakin, kita istiqomah, kemudian kita berusaha untuk ikhlas lillahi ta'ala dalam mengamalkan itu. Jadi tujuan kita beribadah itu bukan serta-merta itu harus lunas hutang untuk dunia lain, ya tidak. Tapi bagaimana ketika kita beribadah kepada Allah itu ikhlas lillahi ta'ala, mengharapkan ridhonya, benar-benar ingin menjadi hamba yang taat, hamba yang tulus, hamba yang benar-benar ridho dengan segala ketetapannya. Itu teman-teman semuanya. Nah, benar tuh. Ibu itu mengamalkan istighfar, dia mengakui bahwa selama ini kesulitan itu karena sebab dosa. Dan itu kan selalu saya bilang ya, bahwa kesulitan itu sebabnya itu karena dosa kita. Akhirnya dia fokusnya minta ampun sama Allah. Tapi bukan berarti dia nggak ngamalin yang lainnya, tetapi diamalkan. Tapi prioritasnya dia lebih banyak ngamalin istighfar. Makanya dia WA ke saya, makasih Pak Ustadz atas penjelasannya di YouTube. Saya lebih memahami sekarang tentang bahwa sedikit amalan itu jauh lebih bagus kalau kita menikmati ikhlas dibanding banyak amalan tapi kita inginnya tergesa-gesa. Itu akhirnya
Nah, akhirnya yang terjadi ketika dia ngamalin itu, jualannya tadinya yang sepi, akhirnya mulai rame, hutang-hutangnya itu mulai terbayarkan. Jadi kalau Anda itu mau benar-benar merasakan keajaiban dan pertolongan Allah itu, coba deh Anda amalkan itu yang Anda yakin itu secara istiqomah. Terus bagaimana hutangnya Pak? Kan harus dibayar, sementara harus butuh uang secara cepat untuk membayar hutang. Kalau tidak mereka menagih, bahkan dimaki-maki dan segala macam. Kan selalu saya bilang, kita bukan nggak mau membayar hutang itu, bukan kita mau menzolimin orang itu atau penagih itu, tidak. Tapi posisinya saat kita kan memang kita nggak punya duit, nggak punya uang. Terus kita mau seperti apa? Apa yang harus kita lakukan? Kita udah berusaha cari pinjaman sana sini, nggak ada. Minta tolong ke teman, nggak dikasih. Minta tolong ke saudara, malah dimarahi dan lain sebagainya. Terus Anda mau melakukan apa? Kalau gali lubang tutup lubang yang Anda lakukan, itulah yang menjadi masalah baru. Kalaupun memang Anda yakin pinjam utangan lagi dan Anda yakin itu nggak ada masalah, ya monggo saja, nggak ada masalah. Yang penting Anda punya dia punya ke depan itu meyakini bahwa insya Allah kalau pinjam di sini masih bisa ditutupin, ya monggo. Tapi kalau nggak bisa, jangan paksain. Mau nggak mau ya dihadapin itu, terima itu semuanya, karena itu resiko. Kita dimaki, kita dimarahi, ya itulah resiko kalau kita punya hutang ke orang gitu. Pastinya dia marah dong. Kita saja kadang-kadang kalau memang butuh uang kita dipinjam, kita minta nggak ada, ya pastinya kita tuh kesel gitu ya. Ya Anda harus terima itu. Terus caranya seperti apa biar dapat uang, biar dikasih jalan sama Allah, ditolong? Ya itu tadi, Anda harus melibatkan Allah dan balik ke Allah, bertobat, perbaikin ibadah. Kalau kita perbaiki hubungan kita ke Allah, insya Allah Allah perbaiki semuanya. Kalau saat ini Anda sedang kesulitan rezeki, ya dekatin yang maha memberikan rezeki. Siapa itu? Allah. Kalau Anda ketakutan segala macam, ya datanglah kepada yang bisa menghilangkan ketakutan itu. Siapa? Ya Allah. Ujung-ujungnya apa? Kembali ke Allah. Gak ada cara lain, karena dunia ini yang mengendalikan Allah. Semua yang menggenggam kekuasaan kehidupan kita ini tuh Allah. Jadi mau nggak mau, kalau saat ini Anda sedang benar-benar kepingin sekali ditolong sama Allah, ya balik ke Allah dan Anda harus benar-benar taubat ke Allah. Nah, jadi untuk amalan teman-teman semuanya, saya katakan kalau Anda mampu mengamalkan banyak amalan, monggo amalkan. Dan Anda harus bangkit dan Anda harus meyakini bahwa insya Allah dengan amalan yang Anda kerjakan itu, bismillah, Allah pasti membantu. Tapi kalau Anda nggak mampu dengan amalan yang banyak, ya ambil beberapa amalan itu, amalkan. Seperti ibu tadi itu, dia meyakini bahwa dosanya banyak sehingga kesulitan sama hidupnya itu nggak hilang-hilang. Akhirnya dia menyadari ini karena dosa, akhirnya dia memperbanyak istighfar. Lagi kerja dia beristighfar, habis sholat dia istighfar, lagi dimanapun dia dalam hati beristighfar, monggo. Kalau Anda sukanya bersolawat, ya Anda kerjakan solawat, amalkan. Dimanapun Anda berada, berapa jumlahnya, ya monggo deh, banyak guru-guru yang menjelaskan. Kalau menurut saya bukan tergantung jumlahnya, enggak, tapi bagaimana kita mendawamkan, mengistiqomahkan amalan itu. Itu teman-teman semua. Jadi kalau sekali lagi saya katakan, kalau Anda memang mampu mengamalkan banyak amalan, kan mantap. Saya katakan lakukan, amalkan. Yang penting Anda nyaman, Anda tenang, Anda menikmatin dalam mengamalkan itu jauh lebih bagus. Tapi kalau Anda nggak mampu, jangan paksain. Jaga sholat, yang paling penting sholat ya. Pastinya apapun ceritanya, sholat jangan tinggal. Kemudian Anda senang beristighfar, amalkan istighfar. Anda sedang bersolawat, amalkan solawat. Anda sedang baca Quran dan sebagainya, ya monggo pilih. Kalau mampu semuanya, mantap. Mantap teman semuanya. Tapi saran saya, ya istighfar dijaga, banyak solawat, baca Quran jangan lupa, sholatnya apalagi hidupkan yang sunnah, qobliyah, ba'diyah, duha, taubat, sholat hajat, sholat tahajud, kan banyak ya. Nah, jadi kalau untuk amalan itu banyak teman-teman semuanya. Intinya itu bagaimana kita istiqomah dalam mengamalkan itu dan yakin. Yakin itu bagaimana? Yakin itu dia tidak bertanya-tanya kapan doanya terkabul, dari mana jalannya, bagaimana nanti, itu urusan Allah. Yang penting dia meyakini bahwa insya Allah ketika dia istiqomah, beribadah sama Allah, berzikir sama Allah, pasti Allah tolong. Itu kuncinya teman-teman. Itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.